sekarang Indonesia itu lagi dibincang. Subsidi pupuk diambil. Ya, sehingga orang petani di bawah itu repotan dengan harga itu. Padahal yang mereka buat itu adalah calon pupuk yang baik untuk di sana. Iya. Calon pupuk baik ya? Iya. Tadi ya. Iya. Karena ada ya itu recycle tadi ya. Pertama dia recycle, pertama organik itu seperti itu. Bagaimana sampah ke kota diolah di kota dan dikembalikan ke daerah. Ini bukan hanya berlaku untuk Tangsel saya pikir ya, tetapi yang masalah sampah ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Indonesia bisa seperti itu. Lalu bagaimana kita memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang sampah? Karena ini, maaf ya, kita di agama saya di Islam itu ada yang namanya dosa, ada yang namanya pahala. Iya. Ketika bicara pahala, kita menjauhkan satu barang di jalan, misalkan yang bahaya paku dari jalan, itu dapat pahala. Ya kan? Nah, kembali kalau membuang pun pasti jadi dosa. Ya kan? Nah, ini pekerjaan siapa yang harus memberikan tahu kepada masyarakat? Bukan dinas saja. Mungkin ini pemuka-pemuka agama juga harus menyampaikan modalnya seperti apa dosanya kalau kita membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Skala Info Channel, yang mana pada saat ini kita akan mengupas tentang sampah. Yang sebelumnya kita sudah pernah melakukan acara yang sama mengenai sampah di Kota Tangerang Selatan. Bagaimana treatment sampah dari hulu sampai ke hilir. Dan saat ini kita ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama Abah Wif dari tim pakar LPM Kota Tangerang Selatan. Monggo Abah sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa juga. Nama saya Abah Wif. Bukan pakar sebenarnya, tapi kita lebih ke bagaimana care terhadap lingkungan. Kalau kita bicara masalah sampah, yuk kita ngobrol soal siapa dan sampah, kan? Baik itu untuk Tangerang Selatan, baik kita secara garis besarnya secara keseluruhan untuk Indonesia kita bagaimana tentang sampah. Baik. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini mengenai sampah khusus untuk Kota Tangerang Selatan. Yang mana sebelumnya dalam video kami di channel yang sama, bagaimana sih sampah ini tidak sampai menumpuk di tempat pembuangan akhir yang namanya Cipecang, TPA Cipecang. Nah, seperti apa sih di hulu yang dilakukan oleh tim pakar LPM dan apa saja treatment yang telah diberikan kepada anggota dan masyarakat di Kota Tangerang Selatan? Maka oleh itu kita tanyakan langsung kepada Abah Wif. Ya, monggo. Apa yang saya? Nah, seperti apa sih Abah treatment yang sudah diberikan kepada masyarakat mengenai pengurangan sampah di hulu itu? Hulu itu apakah hulu ini masyarakat? Apakah apa sih gitu loh? Saya juga belum paham betul ya, tolong disampaikan gitu. Gini, seperti konten yang awal di part 1 kita bicara bahwa kita tidak berpikir air di muara, tetapi berpikir bagaimana air di hulu. Sama sampah pun begitu. Kita tidak berpikir awalnya bagaimana kita berpikir di TPA yang begitu dan besar, tapi bagaimana treatment di hulu, artinya di lingkungan, baik itu di lingkungan masyarakat sendiri, baik itu ada TPS di daerah dan sebagainya, itu mungkin. Nah, alhamdulillah sampai saat ini dari konten yang awal itu ada kemajuan, Nah, artinya masyarakat tergugah, bagaimana penyelesaian sampah ini, walaupun itu nggak akan 100% selesai, tetapi gregetnya sudah ada. Waktu itu saya bicara pernah kita mencoba bagaimana dengan magor, bagaimana dengan hal yang lain.
Dengan Magot sekarang sudah mulai. Oke. Sudah mulai kepada masyarakat, ada yang dibagikan pakai ember ke rumah-rumah. Tentunya ada satu kelompok dari bimbingan kami juga, dia mengadakan satu kelompok tentang permagotan. Di kelompok itu ada pembibitannya seperti apa, telurnya, lalu sudah jadi telur dibagikan kepada masyarakat di rumah masing-masing supaya sampah organik yang ada di rumahnya tinggal masukin ke ember itu sendiri. Iya. Mungkin nanti hasilnya mereka dikumpulkan lagi. Dan ini semua jadi buah alhamdulillah. Kan? Sementara itu yang lagi dikerjakan sama kelompok-kelompok di bawah bimbingan LPM. Ya, alhamdulillah sudah berjalan ya Pak ya. Alhamdulillah salah satu itu sudah berjalan secara ya walaupun nyemut ya, nyemut sedikit sekali itu. Ya, kita kan ya, kita meminta lebih kencang lagi pada pemerintah, baik itu pemerintah Tangsel secara khusus, baik umumnya itu pemerintah Indonesia. Ya. Bagaimana kita masalah sampah itu lebih serius kita melihat, sehingga itu menjadi kebijakan dari pemerintah, baik kepada bapak-bapak pemimpin kami atau wakil kami di DPR, tolong ini demi lingkungan, ya demi lingkungan, bagaimana lingkungan ini itu bisa bersih, karena kita sementara ini semua masyarakat, baik itu pemerintah pun kita tertipu. Tertipu dengan apa? Dengan ada segel di setiap produk itu ada yang namanya logo recycle. Ya. Tetapi sampai saat ini saya belum mendengar dari produk ini atau yang memproduk sesuatu barang yang ada sampahnya nantinya, bagaimana dia menerangkan recycle yang dari mereka. Itu kan? Kalau di baratnya recycle barang mereka itu seperti apa? Karena produksi sekarang yang ada di masyarakat, yang sampai ke masyarakat bawah itu semua menggunakan anorganik, kebanyakan ya. Ada aluminiumnya, ada plastiknya, ada styrofoamnya, semuanya. Kalau itu dia bilang di situ ada logonya recycle, saya nanya kepada produsen itu, recycle ini seperti apa barang dari Anda? Kan kita harus bertanggung jawab, ya kan? Selain mereka membayar pajak pada negara, produsen itu, tapi mereka pun harus bertanggung jawab atas logo itu, ya kan? Logo itu. Dan bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat tentang cinta lingkungan itu sampai sadar gitu, sadar mana yang masuk kelas B3, yang masuk organik, yang masuk anorganik seperti apa. Mungkin panjang kalau bicara kita sampah itu panjang, tapi basically kita harus berpikir dari awal, kan dari hulu nih. Ya. Nah, kalau bicara dari hulu, tentunya dari produsen dong, ya kan? Karena kota, masyarakat, banyaknya sampah itu karena produsen, ya kan? Kota banyak sampah yang berbau, artinya yang mengundang lalat, mengundang penyakit, semua itu sampah dari mana? Dari kampung. Karena kampung sendiri itu menjual dagangannya ke kota itu plus sampahnya. Mereka pulang tidak membawa sisa sampahnya, dia hanya mengambil marginnya aja, keuntungannya aja, uangnya aja, dan sampahnya tinggalin di kota. Lalu yang tanggung jawab sampah ini siapa? Pemerintah kota. Tentunya ini yang harus dipikirkan. Lalu ada produk-produk mereka yang sampai saat ini saya belum mendapatkan atau arahan dari mereka sendiri yang memproduksi recycling seperti apa. Oh, ini komplit sekali. Contoh pembalut wanita, terus pampers yang setiap hari itu diproduksi terus, dan
sekian juta anak-anak kita itu pakai kan, pakai pampers. Sehingga satu rumah itu dia memproduksi 5 sampai 10 bekas pampers satu hari yang punya anak ya. Nah, ini pertama masyarakat itu terbebani dengan biaya membeli pampers sendiri. Pemerintah terbebani dari pembuangan pampers itu sendiri. Nah, pampers itu kan mau dibikin apa? Ya kan? Mau dibikin apa? Dibikin pupuk agak gizi. Ya kan? Kalau orang pernah ada bilang bahwa dari teknologi apa namanya Jepang bahwa pampers itu bagus untuk bahan bakar nanti misalnya. Ya, karena kalorinya tinggi. Iya, tapi menunggu untuk mencukupi kuotanya kan sampah namanya. Sampah. Ya, namanya sampah. Iya, karena lingkungan itu sampah itu di mana yang nggak ada sampah? Coba ya. Kita di laut sudah tercemar dengan sampah. Nah, sehingga kalau kita lihat di media sosial atau lihat secara kasat mata kita ke pinggir laut, hewan laut itu banyak yang terjebak dengan tambang plastik, dengan plastik kresek. Ada ikan besar yang begitu mati dalamnya kresek semua, gitu kan, plastik semua. Itu kan pencemaran. Nah, bagaimana kita berpikir sadar semua itu sadar, bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakatnya, elemen-elemen yang lainnya juga sadar. Artinya saya maaf ya, bukan protes ini, hanya memberikan memberitahu kalau lupa para pemegang kebijakan. Nah, para pemegang kebijakan tolong lirik apa produsen mereka yang menjadikan sampah. Kan? Saya berpikir begitu. Kalau kita bicara sampah organik, bagaimana sampah organik itu yang telah ke kota, dia bisa dikembalikan ke kampung lagi. Artinya, barang yang sampah itu dikembalikan ke kampung lagi, kota jadi bersih. Apa caranya? Mungkin bukan caranya begitu dia pulang dinaikin lagi sampahnya, itu nggak benar. Artinya di pasar atau di kota itu sendiri, si sampah organik itu diolah sehingga itu akan menjadi pupuk, akan menjadi pakan ternak atau apa aja, sehingga si hasil dari pengolahan itu mereka bawa lagi ke kampung, ke daerahnya sendiri. Bagaimana caranya? Mereka begitu ngirim barang ke kota dan pulangnya itu harus membeli hasil produk ini. Diterapkan lagi di daerah, sehingga si daerah itu nggak rugi karena pupuk dikembalikan. Pertanian sekarang di Indonesia itu lagi digencet. Subsidi pupuk diambil, ya, sehingga orang petani di bawah itu repotan dengan harga itu. Padahal yang mereka buat itu adalah calon pupuk yang baik untuk di sana. Oh iya. Calon pupuk baik ya? Iya. Tadi ya. Iya, karena ada ya itu recycle tadi ya. Pertama recycle, pertama organik itu seperti itu. Bagaimana sampah ke kota diolah di kota dan dikembalikan ke daerah. Ini bukan hanya berlaku untuk Tangsel saya pikir ya, tetapi yang masalah sampah itu berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Indonesia bisa seperti itu. Lalu bagaimana kita memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang sampah? Karena ini, maaf ya, kita di agama saya di Islam itu ada yang namanya dosa, ada yang namanya pahala. Ketika bicara pahala, kita menjauhkan satu barang di jalan, misalkan yang bahaya paku dari jalan, itu dapat pahala. Ya kan? Nah, kembali kalau membuang pun pasti jadi dosa. Ya kan? Nah, ini pekerjaan siapa yang harus memberikan tahu kepada masyarakat? Bukan dinas saja.
mungkin ini pemuka-pemuka agama juga harus menyampaikan pondoknya seperti apa dosanya kalau kita membuang sampah sembarangan. Ya, gitu. Begini ya, tadi kita mengatakan tentang sampah ini di Kota Tangerang Selatan sudah banyak kemajuan. Ya, Yang alhamdulillah. ya ada kemajuan itu dari komunitas pecinta lingkungan sudah berbuah. Alhamdulillah. Kemudian sampah ini tetap masih jadi kendala di sepertinya di Kota Tangerang Selatan. Khususnya ya dinas LH ya, bukan jauh dengan ini ya. Tapi mereka juga selalu mencoba memberi apa namanya pelatihan-pelatihan supaya sampah ini tidak terlalu ke hulu ke Cipecang, yang hilir TPA tentunya. Jadi untuk tim pakar LPM ini bagaimana lagi sih supaya lebih cepat mengurangi kan gitu. Terus juga di Cipecang itu seperti apa nanti di sana yang akan dibuatkan atau dari tim pakar LPM ini sebagai mungkin contoh ada mungkin project namanya seperti apa ya, tentunya kan akan ke sana agar sampah ini bisa terkemas. Jadi kita tidak tidak mencemari orang-orang lain sekitar. Gini. Recycle itu berbagai jenis sampah, karena sampah ini dibagi mas ya. Ya. Sampah itu dibagi. Dari mulai sampah organik juga dibagi, sampah anorganik juga terbagi beberapa bagian. Nah, penanggulangannya juga mungkin harus dibagi. Seperti gini, saya berpikir bahwa sampah yang akan menjijikan itu adalah dari jenis pempas, karena tidak ada keterangan atau sanksi buat masyarakat ketika membuang satu sampah itu seperti apa. Ini nggak ada kebijakan, nggak ada sanksi. Nah, kenapa ini menjadikan kendala di pengolahan? Karena gini, kalau yang sampah namanya sampah organik, sisa kasih, sisa sayuran dan sebagainya, yang organik lunak ya, itu bisa seperti yang telah mereka lakukan, memberikan kemagot dan sebagainya, itu kan bisa ke sana. Tetapi dari masyarakat ini disatukan dengan bebas, disatukan dengan pembalut. Nah ini kan ya maaf kita yang membuang sampah juga itu kan manusia. Nah kita artinya orang ketimuran kita harus punya adab cara membuang sampah yang baik seperti apa. Baik itu pembalut, adabnya seperti apa sih, gitu kan? Nah, saya pikir begini, bagaimana nanti ke depan bahwa pembalut atau pempas itu punya plastik khusus, punya plastik khusus dan tidak boleh dicampurkan dengan organik yang lain atau sampah yang lain. Jadi saya berharap kepada LH kota dimanapun di Indonesia, khususnya di Tangsel, bahwa diadakan plastik yang memang warnanya juga khusus. Jadi itu khusus paper. Nah, nanti penempatan di TPA-nya pun dia akan terpisah. Nah, keuntungannya ketika pempas ini terpisah, pembalut dan pempas ini terpisah, maka sampah organik dan anorganik itu tidak digilai untuk dipilih mereka, ya kan? Mereka akan memilih dengan tangan kosong pun tidak akan di dan karena pempas itu termasuk B3. Kalau saya pikir karena kakek-kakek nenek yang pakai pempas itu kan otomatis ada di situ ada yang namanya penyakitnya, gitu kan? Maka sampah yang dari rumah sakit itu dia punya penanganan khusus. Maka saya anjurkan kepada pemerintah bahwa sampah yang namanya pempas, pembalut itu dia punya khusus jangan bikin dicampur. tempat khusus Di sana kita bikin tempat khusus kan dari masyarakatnya pun harus membuangnya dengan plastik yang khusus. Nah, bagaimana penyampaian pada masyarakat? Itu kita semua elemen harus bekerja sama. Ya, artinya pemuka-pemuka agama, para ustaz, para ustazah
itu memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana tentang sampah ini. Dan kami dari tim LPM nanti kita juga, saya sendiri akan mengajukan kepada ketua bahwa bagaimana pemuka-pemuka agama ini menerangkan kepada mereka tentang sampah. Kita cari, kita tentunya mereka sudah tahu hukumnya seperti apa, baik itu hukum seperti agama. Nanti juga ada hukum secara negara seperti apa tentang sampah. Artinya sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, lapisan semua Ya, bersama ya. semua lapisan, Tidak tidak bertumpu terkecuali sama pemerintah saja tidak, ya. tidak. Oleh karena itu harus diberi pemahaman kepada masyarakat, baik itu tokoh masyarakat Ya. yang pemuka Agama, harus mengerti. iya, harus mengerti Jadi, semua. dimulai dari diri kita juga Iya, ya. iya. Nah, inilah fungsinya LPM, tim pakar LPM akan nantinya akan memberi masukan kepada masyarakat khusus di Kota Tangerang Selatan. Nah, kemudian tadi kita bertanya ada masalah mabot ini. Saya mendengar masalah mabot ini, tentang mabot ini luar biasa. Kalau saya melihat beberapa YouTube itu bisa menjadi ekonomi juga ini. Nah, bagaimana itu terapannya untuk mabot? Kalau tim pakar LPM telah memberikan beberapa tips kepada anggotanya, seperti sampai gimana gitu perkembangan sampai sekarang apa? Perkembangan sekarang ya alhamdulillah. Minimal kan perkembangan itu dari yang tidak kenal ke kenal dulu. Iya. Ya, kenal Kenal dulu. saya. Tidak kenal sama kata saya. Nah, tahapan sekarang sudah baru mengenal. Iya. Mengenal magot itu apa. Nah, nanti ke depannya kita juga akan memberikan pelatihan secara eksklusif, secara khusus tentang magot seperti apa. Oke. Dan saya berharap bahwa dari pemerintah lebih serius. Oke. Di mana magot itu harus diterapkan? Selain di masyarakat kecil ya, selain di TPS 3R. Saya lebih cenderung bagaimana di pasar-pasar itu dikhususkan pasar itu ada magotnya, ada cacingnya, karena 80% sampah pasar itu adalah organik lunak. Ya kan? Yang organik kerasnya paling sisa peti, yang gitu-gitu kan. Plastiknya sedikit, tetapi sisa sayuran, sisa ikan basah dan semuanya itu ada di pasar. Nah, itu saya bukan menganjurkan ya, bukan memohon gimana. Yuk kita sama-sama dengan LPM bagaimana di pasar-pasar itu ada treatment untuk sampah itu. Karena lalu kalau kita bicara pemasaran, karena gini, setiap pasar itu menerima kiriman dari daerah, ya kan? Ikannya, sayurnya, dan semua dari daerah kan. Nah, makanya kalau si sampah ini diproses di sekitar pasar, maka pengiriman ikan dia pulang bawa magot ke kampungnya untuk pakan ikannya, atau sekalian misalkan di pasar itu sendiri dibikin pelet, atau dia bawa ke kampungnya dibikin pelet lagi. Sebenarnya pakan ternak dengan magot atau pakan ikan dengan magot itu jauh lebih murah, lebih ekonomis, lebih murah, dan itu tidak akan kena dengan sanksi yang lain. Artinya gini, bagaimana cara pengusaha besar menaikkan satu produk ayam misalkan, bagaimana dia menaikkan harga ayam? Dia tutup pakannya, sehingga ayam ini kan kelapakan yang ngurus ayam, yang ngurus ikan, karena mereka yang pegang. Nah, sekarang bagaimana ekonomi kerakyatan ini terbentuk dengan kekuatan rakyat itu sendiri, dimulai dari sampah, kita bikin pakan sendiri. Gitu, dari sampah-sampah itu bikin pakan atau bikin pupuk. Nah, sehingga mereka petani itu dibawain pupuk dari kota sekalian pulang. Gitu. Jadi lebih ekonomis. Ya. Begitulah tadi paparan yang disampaikan oleh Bang Dwi dari tim pakar LPM Kota Tangerang Selatan. Yang mana tentunya di setiap pasar itu nanti diharapkan akan dibuatkan file projectnya. Di situ bisa ada
maggot, ya kan, dan bagaimana juga pengolahannya juga, begitu. Bagaimana juga sampah yang datang dari daerah ke kota ini dan kembali lagi ke sana dengan pengelolaan sampah kita yang ada di sini. Nah, sistem-sistem yang inilah yang digaungkan saat ini oleh tim pakar FPM untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Yang mana apabila sebelumnya juga telah mengatakan bahwa tim ini sudah menyebar di beberapa daerah di Kota Tangerang Selatan ini di 7 kecamatan dan 5 kota kelurahan. Nah, semoganya ini tetap bisa berjalan ya Pak ya. Insya dan besok mungkin ada kita bagaimana lagi ngobrol. Bagaimana lagi ke depannya ini sedang digalakkan oleh tim pakar LPM. Nah, mungkin itu saja dalam perjumpaan kita hari ini. Iya. Di saat ini tunggu informasi-informasi update selanjutnya dari Skala Info Channel dengan tim pakar LPM.